Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Safei, salah satu mahasiswa Universitas Ma'arif Lampung Metro, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Saya di sini mengajak teman-teman sekalian belajar mengenai tentang sholat qashar dan sholat jamak qashar. Dua sholat tersebut sangatlah berbeda. Yang pertama adalah sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang diringkas jumlah rakaatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dengan syarat harus sebagai musafir. Jadi meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat yang dapat diqashar yaitu hanya sholat yang memiliki 4 rakaat saja. Apa saja? Yang pertama sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Sholat tersebut boleh diqashar karena 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Untuk sholat maghrib dan sholat subuh tidak dapat diqashar ataupun diringkas, sebab sholat maghrib jumlah rakaatnya adalah 3 rakaat. Apabila diqashar maka menjadilah 1,5 rakaat, maka tidak bisa untuk diqashar. Dan juga sholat subuh jumlah rakaatnya 2 rakaat. Apabila diringkas ataupun diqashar maka jadinya 1 rakaat. Kalau 1 rakaat itu sholat witir, maka sholat maghrib dan sholat subuh tidak bisa diqashar. Perlu diingat, sholat yang dapat diqashar hanyalah sholat zuhur, asar, dan sholat isya. Syarat-syarat sholat qashar dalam kitab Fathul Qorib, wa jawazu qasri sholati rubaiyah bi khamsi syara'iti, diperkenankan mengqashar sholat dengan 5 syarat. Yang pertama, ayyakuna safarihi fi ghairi maksiyah, artinya perjalanan yang dilakukannya bukan maksiat. Adapun perjalanan maksiat seperti perjalanan untuk membegal jalan, maka saat melakukan perjalanan ini seseorang tidak diperkenankan melakukan sholat qashar dan sholat jamak. Maka yang boleh melakukan sholat qashar dan sholat jamak seperti bepergian dengan tujuan silaturahim dan ziarah makom wali songo. Dan syarat yang kedua, antakuna masafatuhu sitatu asyara farusakhon, artinya jarak perjalanannya mencapai 16 farsah secara pasti menurut pendapat Al-Ashah, dan jarak yang ditempuh saat pulang tidak dihitung. 1 farsah adalah 3 mil. Kalau demikian, maka jumlah seluruh farsah di atas adalah 48 mil. 1 mil adalah 4000 jangkah kaki, dan 1 jangkah sama dengan 3 telapak kaki. Yang dikehendaki dengan mil adalah ukuran mil keturunan Bani Hashim. Sebagian pendapat menyatakan bahwa 1 farsah sama dengan 5 km, berarti 16 farsah sama dengan 80 km. Tetapi ada pendapat lain menyatakan 1 farsah sama dengan 6 km, berarti 16 farsah sama dengan 90 km. Syarat yang nomor 3, ayyakuna mu'addiyan lis sholati rubaiyati,
Artinya orang yang melakukan qashar adalah orang yang melakukan sholat 4 rakaat secara ada. Adapun sholat yang tertinggal saat di rumah, maka tidak diperkenankan dikodok secara qashar saat melakukan perjalanan. Sedangkan sholat yang tertinggal di perjalanan, maka boleh dikodok dengan diqashar saat melakukan perjalanan, tidak dikodok di rumah. Syarat yang nomor 4 adalah ayan wiyal qashara ma'al ihrami, yang artinya seorang musafir niat melakukan qashar besertaan takbiratul ihram sholat tersebut. Dan syarat yang terakhir alla ya'tima bimuqimin, yang artinya orang yang qashar sholat tidak bermakmum di dalam sebagian sholatnya pada orang mukim, yaitu orang yang melakukan sholat secara sempurna. Ketika hanya mengalami masyaqqah ataupun kesulitan seperti sakit dan lain-lain, tidak boleh melakukan sholat qashar, tetapi masih boleh melakukan sholat jamaah. Bagaimana dengan niat sholat qashar? Yang pertama, sholat duhur. Usolli fardhu duhri raq'ataini qashran ada allillahi ta'ala Allahu Akbar. Bagaimana dengan sholat asar? Usolli fardhul asri raq'ataini qashran ada allillahi ta'ala. Nisa, usolli fardhul isya'i raq'ataini qashran ada allillahi ta'ala. Kalau sholat duhur ya melakukan di waktu sholat duhur, kalau melakukan sholat asar ya di waktu sholat asar. Adapun melakukan sholat isya ya pas di waktu sholat isya. Syaratnya apa? Dengan jarak bepergian sangat jauh seperti yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya, sholat jamak qashar, artinya menggabung 2 sholat fardu dan ditambah meringkas jumlah rakaat yang 4 menjadi 2 rakaat kecuali maghrib. Jadi sholat duhur dan sholat ngasar digabung dalam satu waktu dan diringkas rakaatnya, sholat duhur 2 rakaat dan sholat ngasar 2 rakaat. Adapun syarat-syarat sholat jamak qashar sama seperti syarat-syarat sholat qashar. Yang pertama, musafir dalam perjalanan jauh minimal 80 km atau 90 km. Ketika hanya mengalami masyaqqah atau kesulitan seperti sakit dan lain-lain, tidak boleh jamak qashar, tapi masih boleh jamak saja. Sholat jamak ada 2 macam. Yang pertama, sholat jamak takdim, dan yang kedua, sholat jamak takhir. Kalau sholat jamak takdim dilakukan pada awal waktu, semisal contoh sholat duhur dan sholat ngasar, itu dilakukan pada waktu sholat duhur. Kalau jamak takhir sebalikannya, sholat duhur dan sholat ngasar dilakukan pada waktu sholat ngasar. Bagaimana dengan niat sholat jamak? Sholat jamak takdim ya, seperti contoh duhur dan ngasar. Niatnya usolli fardhu dhuhri raq'ataini jama'an wa qashran taqdiman ma'al ngasri ada allillahi ta'ala. Sekarang yang ngasar, usolli fardhul asri raq'ataini jama'an wa qashran taqdiman ma'adzuhri ada allillahi ta'ala. Terus selanjutnya khusus yang maghrib
harus tetap 3 rakaat saja. Jadi tidak boleh dilakukan dengan 1,5 rakaat. Dengan niatnya al-maghribi salasa rakaatin. Dengan contoh sholat maghrib dan sholat isya, sholat jamak takdim ya. Bagaimana niatnya? Usolli fardal maghribi salasa rakaatin jama'an wa qasran taqdiman ma'al nisa'i ada lillahi ta'ala. Terus yang nisa, bagaimana niatnya? Usolli fardal nisa'i rak'ataini jama'an wa qasran taqdiman ma'al maghribi ada lillahi ta'ala. Lalu bagaimana dengan niat sholat jamak takhir? Contoh sholat maghrib dan sholat isya itu dilakukan pada waktu sholat isya, tapi yang paling utama melakukan sholat maghrib terlebih dahulu. Bagaimana niatnya? Usolli fardal maghribi salasa rakaatin jama'an wa qasran takhiran ma'al isya'i ada lillahi ta'ala. Sholat isya, usolli fardal nisa'i rak'ataini jama'an wa qasran takhiran ma'al maghribi ada lillahi ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.